Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juniati. Saya mahasiswa UPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan implementasi Green Transportation, telematika, dan program perilaku pengemudi. Latar belakangnya adalah kenapa kita harus concern terhadap green transportation ini. Yang pertama adalah dalam rangka mengurangi polusi dan perubahan iklim, kemudian melindungi kesehatan manusia, mengurangi ketergantungan pada BBM dan menghemat biaya, mendorong inovasi dan industri masa depan, dan meningkatkan kualitas kota serta kehidupan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil salah satu contoh perusahaan yang sudah melakukan atau mengimplementasikan Green Transportation, telematika, dan program perilaku pengemudi, yaitu PT Cipta Kerja Bahari atau CKP Logistik Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 9 Mei 1997, merupakan anak perusahaan dari PT APM Investama Tbk. APM Investama ini sendiri merupakan perusahaan investasi strategis di bidang energi, infrastruktur energi, termasuk di dalamnya logistik, transportasi melalui JKP Logistik, dan jasa pendukung pertambangan. APM Investama merupakan bagian dari grup Tiara Marga Trakindo atau TMT Group yang juga menaungi Trakindo Utama, mitra resmi Caterpillar di Indonesia. Jaringannya sendiri tersebar di 51 lokasi di 38 kota dan 24 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk dengan Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Dalam mengimplementasikan Green Transportation, kemudian telematika dan program perilaku pengemudi akan kita bahas satu persatu agar lebih detail dan memudahkan pemahaman. Yang pertama adalah Green Transportation. Fokusnya adalah terutama pada implementasi kendaraan rendah emisi dan efisiensi energi. Sejak 2022, JKP Logistik menjalankan program Carbon Emission Reduction di area operasi Jakol. Inovasinya berupa penggantian armada ke kendaraan ramah lingkungan, kemudian mengganti armada lama dengan kendaraan standar Euro 4 yang lebih efisien. Euro 4 ini sendiri merupakan standar emisi gas buang yang sudah ditetapkan oleh Uni Eropa yang mengatur batas maksimum polutan yang boleh dikeluarkan oleh kendaraan. Berikutnya adalah PT CKP Logistik juga melakukan pemasangan skylight di gudang, yaitu penggunaan cahaya alami untuk mengurangi kebutuhan listrik di siang hari. Selain itu juga sudah menerapkan lampu otomatis berbasis IoT yang akan diaktifkan ketika diperlukan saja. Kemudian juga ada Reach-Truck listrik atau EV juga diterapkan di beberapa area gudang untuk mengurangi emisi langsung dari forklift yang berbahan bakar fosil. Selain itu, langkah selanjutnya untuk mengurangi penggunaan air utama. Pemisahan sampah P3 dan P3 di greenhouse sama pihak berwenang untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan yang terakhir, penerapan inisiatif ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance, yang mencakup program CSA seperti penanaman 6.000 bibit mangrove sejak 2022 sebagai kontribusi terhadap upaya net zero emission nasional. Kemudian program kedua yaitu terkait telematika. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PT CKP. Yang pertama adalah sistem fleet dan tracking internal. Ini sudah dijalankan di awal 2010-an. CKP mengembangkan sistem internal seperti PAS atau Freight Administration and Synchronized Tracking yang memungkinkan klien membuat order pengiriman secara online serta melakukan tracking dan tracing pengiriman secara real-time melalui internet. Kemudian juga ada FLAM atau Fleet Management System, di mana sistem manajemen armada ini akan memantau perjalanan kendaraan via GPS and Journey Management, kemudian menjaga keselamatan dan ketepatan waktu atau lead time dan kualitas layanan armada. Ini adalah merupakan bentuk nyata dari penerapan telematika, yaitu ada GPS, data real time, dan sistem informasi untuk memantau armada secara terus-menerus.
Yang kedua yaitu melakukan kolaborasi dengan Ramco System sudah mulai dijalankan dari 2019 sampai dengan sekarang. Di Februari 2019, CKP Logistik mulai mengimplementasikan Ramco ERP Logistik Cloud Suite sebagai bagian dari transformasi digital operasional mereka. Jadi modul-modul inti itu mencakup di dalamnya manajemen transportasi and armada, kemudian WMS atau warehouse management system, di mana di dalamnya ada otomasi proses perbidangan seperti auto put away ataupun auto picking. Kemudian pelacakan pengiriman dengan perangkat mobile yang memungkinkan monitoring biaya dan status pengiriman secara real time hingga away. Yang ketiga adalah program perilaku dari pengemudi. Beberapa langkah yang sudah dilaksanakan atau program yang sudah dijalankan oleh PT CKP. Yang pertama adalah Smart Cabin. Sebagai bagian dari program Carbon Emission Reduction at Cakung Operation Area, CKP Logistik memasang perangkat Smart Cabin di armadanya. Alat ini nantinya akan memantau perilaku pengemudi secara real time, seperti frekuensi pengiriman mendadak dan akselerasi agresif. Karena ini nantinya akan berkaitan langsung dengan konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Yang berikutnya adalah adanya panduan HSE atau Health, Safety and Environment and Journey Management Plan atau JMP. JKP Logistik memiliki pedoman perilaku resmi yang harus ditaati oleh para pengemudi, di mana di dalamnya ada standar keselamatan dan perjalanan aman. Jadi semua pengemudi wajib mematuhi Journey Management Plan atau JMP. Dalam hal ini berupa perencanaan rute, pengidentifikasi bahaya, dan mendapatkan otorisasi perjalanan terlebih dahulu. Selain itu juga adanya kewajiban untuk penggunaan sabuk pengaman dan prosedur manajemen transportasi dan keselamatan yang mengikuti standar internasional PLC HSE 02 dan BI HSE 06. Yang terakhir adalah pengukuran dan pengawasan secara konsisten. Karena sebagus apapun program, jika tidak ada pengawasan dan pengukuran secara konsisten, akan tidak bisa menjamin diimplementasikan secara teratur atau konsisten oleh para pengemudi. Sehingga penetapan indikator kuantitatif diukur secara periodik oleh supervisor maupun oleh manajemen agar program yang sudah bagus ini dapat dijalankan oleh para pengemudi. Dampak dari penerapan eh, Green Transportation, kemudian telematika, dan program perilaku pengemudi bagi PT CKP, yaitu adanya penghargaan Bronze Stevie Winner Asia Pacific Stevie Award tahun 2025 atas program Carbon Emission Reduction at Cakung Operation Area. Selain itu, dari sisi operasional perusahaan sudah berhasil menurunkan konsumsi listrik hingga 15%. Dan khusus di gudang, penurunan konsumsi listrik sebesar 22% dibanding dari tahun 2021. Selain itu juga adanya penurunan emisi CO2 sebesar 110 ton dan pengurangan 8% dari armada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.